Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqal ilmi khairi khaliqali tuqa hatta nahat qulubum li nahwi wa min adimi sya'ni lam tawahi tum ila akhirih. Saya Ahmad Asori Maulidani dari kelompok 4 KKI UKM LKP 2M UIN Maliki Malang akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul konflik industrialisasi di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto dalam perspektif ekonomi, politik dan lingkungan. Industri merupakan suatu hal yang dibawa oleh sistem globalisasi, yang mana industri merupakan satu hal yang mengubah tatanan masyarakat agraris menjadi masyarakat yang industri. Pada awalnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris. Kemudian seiring berkembangnya waktu, masyarakat Indonesia pada saat ini menjadi masyarakat yang industri. Dalam hal ini ada 3 konsep yang merupakan tanda dari berkembangnya industri, yaitu comparative advantages, kemudian state to the art of technology, kemudian industrial linkage. Konsep tersebut kemudian diimplementasikan secara bersamaan di Indonesia pada tahun 1970-an awal. Dalam penerapannya, industri merupakan suatu hal yang dirasa cukup baik dalam menyumbang pendapatan kas negara. Hal itu dapat kita ketahui pada tahun 1990 produksi nasional cukup meningkat. Hal ini ditandai dengan sumbangsih yang terdapat dalam sektor industri sebesar 21% yang masuk ke dalam PDB. Hal ini juga berarti telah mengalahkan sumbangsih yang didapat dari sektor pertanian. Implementasi dari industri dilakukan oleh PT Pria, yang mana PT Pria mendirikan sebuah perusahaan yang bertempat di daerah Desa Lakardowo, Kecamatan Jedes, Kabupaten Mojokerto. Pada awalnya masyarakat senang dengan kehadiran PT Pria. Karena apa? Dengan kehadiran PT Pria mampu membawa sebuah perubahan atau memecahkan sebuah angka pengangguran yang dirasa cukup tinggi di desa tersebut. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pihak warga masyarakat yang saya temui. Namun dalam hal ini ada juga masyarakat yang kontra atau tidak merasakan dampak positif dengan kehadiran PT Pria. Dampak negatif yang dirasa oleh warga yang kontra dengan kehadiran PT Pria adalah terjadinya suatu limbah, suatu limbah yang berasal dari PT Pria yang semakin hari semakin mencemari lingkungan di daerah tersebut. Hal itu diketahui dengan
pencemaran yang diketahui dengan air. Maksudnya pencemaran tersebut merusak kadar air yang awal mulanya baik untuk kesehatan masyarakat tersebut, serta merusak kadar kualitas udara. Dalam hal ini, konflik sosial terjadi antara masyarakat lokal yang terbagi menjadi masyarakat yang pro dan kontra, kemudian masyarakat lokal dengan perusahaan, kemudian masyarakat lokal dengan Pemdes dan Pemkab. Konflik yang terjadi dalam masyarakat lokal terbagi menjadi 5 bagian. Terbagi menjadi 4 bagian, yakni konflik dalam bidang keagamaan, di mana hal itu diketahui dengan ada beberapa fenomena yang muncul yang menjadi pertanda ketidakharmonisan dalam bidang keagamaan antar kubu, yaitu absennya atau ketidakhadirannya warga yang pro memenuhi undangan dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh kelompok kontra, dan sebaliknya. Kemudian konflik dalam bidang pendidikan. Hal itu diketahui dengan adanya 2 sekolah konvensional yang merupakan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dalam orang-orang yang pro dengan PT Pria, anak-anak mereka disekolahkan di SD, sedangkan orang-orang yang kontra dengan PT Pria memilih menyekolahkan anaknya ke MI. Kemudian konflik antar saudara sekandung, yang mana hal itu diketahui dengan adanya konflik dengan keluarganya sendiri. Hal itu dialami oleh salah satu warga masyarakat, yang mana sebelum kehadiran PT Pria, hubungan mereka berdua sangat baik. Akan tetapi dengan kehadiran PT Pria, hubungan yang semula menjadi harmonis berubah menjadi ketidakharmonis. Hal itu dikarenakan karena salah satu warga yang bernama Bu Sutama dengan organisasi Pandowo Bangkit yang menyuarakan aspirasi warga agar PT Pria segera direlokasi. Kemudian yang terakhir yakni konflik antar kepentingan warga. Ketidakharmonisan pada antar warga Desa Lakardowo juga sampai pada tindak kekerasan berupa ancaman dan teror. Hal itu merupakan suatu hal yang dirasa tidak etis, seperti yang dialami oleh Ibu Sutama dan keluarga, bahwa dirinya pernah diancam oleh beberapa warga dan juga diancam oleh saudara dan kandungnya sendiri. Dengan demikian, maka kehadiran industrialisasi di satu daerah atau satu negara merupakan suatu dampak positif yang tergolong dalam ruang lingkup perekonomian. Namun, kehadiran industrialisasi pada suatu desa atau pada masyarakat agraris merupakan suatu ancaman bagi persatuan dan kesatuan masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.